Halo anak-anak kami kelas 11. Jadi ketemu lagi kita di channel YouTube saya ini, Budiono Yahman. Hari ini kita bahas ini video yang kedua tentang KSP ya. Jadi video yang pertama, bagian pertama kelarutan dan KSP, kita sudah membahas tentang kelarutan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu zat. Nah, hari ini kita akan bahas tentang KSP. Nah, pertama kita pahami dulu apa itu KSP. KSP itu nama lainnya adalah tetapan hasil kali kelarutan. Itu nama lain dari KSP. Kalau pengertian lengkapnya, KSP itu adalah suatu tetapan yang diperoleh dari hasil perkalian konsentrasi ion-ion yang ada dalam larutan yang jenuh. Nah, apa itu larutan yang jenuh? Larutan jenuh itu adalah larutan yang konsentrasinya sama dengan harga S-nya. Jadi kalau ada suatu larutan yang sudah jenuh, kita kalikan konsentrasi ion positif dengan konsentrasi ion negatifnya, itulah yang disebut dengan KSP. Jadi KSP itu hasil kali konsentrasi ion positif dengan konsentrasi ion negatif yang ada dalam larutan yang jenuh. Larutan jenuh, larutan yang konsentrasinya sebesar harga S-nya. Nah, ini kita lihat contoh. Nah, apakah yang dimaksud dengan KSP AgCl misalnya? Apa itu KSP AgCl? KSP AgCl itu adalah suatu tetapan yang diperoleh dari hasil kali konsentrasi ion-ion yang ada di dalam AgCl. Coba kita lihat, ion apa yang ada dalam AgCl. Nah, kalau AgCl kita ionisasikan, maka dia akan terurai menjadi Ag plus dan Cl min. Jadi yang dimaksud dengan KSP AgCl itu adalah hasil kali konsentrasi Ag positif dengan Cl min. Dengan catatan konsentrasi mereka diambil dari konsentrasi jenuhnya. Konsentrasi jenuhnya berapa? Sebesar harga S-nya, sebesar harga kelarutannya. Jadi kalau kelarutannya S, berarti konsentrasi jenuh AgCl itu adalah S molar. Kalau AgCl-nya S molar, maka Ag plus-nya adalah S juga. Cl min-nya juga S. Sehingga dari sini kita bisa dapat bahwa KSP-nya adalah hasil kali konsentrasi Ag plus yang S molar dengan Cl min yang juga S molar. Maka dari sini kita dapatlah S pangkat 2 atau S kuadrat. Jadi artinya kalau kelarutan AgCl adalah S, maka KSP-nya adalah S kuadrat. Nah, ini dia. Jadi bisa dikatakan untuk AgCl, maka KSP adalah kuadrat dari kelarutannya. Apakah semua zat seperti ini? Tentu tidak. Tentunya tidak ya. Nah, contoh yang lain. Misal gini. Apakah yang dimaksud dengan KSP PbCl2? Apa itu KSP PbCl2? Nah, KSP PbCl2 itu adalah suatu tetapan yang diperoleh dari hasil kali konsentrasi ion-ion yang ada di dalam PbCl2 yang jenuh. Kita lihat, ion apa saja yang ada dalam PbCl2. Nah, maka PbCl2 ini kita ionisasikan. Kalau ini kita ionisasikan, apa hasilnya? Pb2 plus ditambah 2Cl min. Maka KSP PbCl2 itu adalah KSP PbCl2 itu adalah hasil kali konsentrasi ion-ion ini. Berarti konsentrasi ion Pb2 plus dikali dengan Cl min pangkatkan 2. Itulah KSP PbCl2. Hasil kali konsentrasi ion-ionnya. Pangkatkan dengan koefisien. Nah, dengan catatan konsentrasi ion ini diperoleh dari konsentrasi jenuhnya. Konsentrasi jenuhnya berapa? Ya, sebesar harga S-nya, sebesar harga kelarutannya. Kalau kelarutannya S, maka konsentrasi jenuhnya ya S molar. Nah,
Kalau ini S, berarti PB2 plusnya S. Cl minnya 2S. Nah, kita masukkan kemari. Maka KSP-nya bisa kita tulis, berarti di sini adalah S. Kemudian kita kali dengan 2S pangkat 2. Berapa hasilnya? 2 pangkat 2, 4. S kuadrat kali S, 4S pangkat 3. Nah, itu ya. Oke, itu dia mengenai pengertian KSP PbCl2. Nah, jadi kalau kelarutan PbCl2 adalah S, maka KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Nah, kemudian kalau ditanya lagi, apakah yang dimaksud dengan KSP Ag3PO4? Apa itu KSP Ag3PO4? Nah, KSP Ag3PO4 itu adalah suatu bilangan yang diperoleh dari hasil kali konsentrasi ion-ion yang ada di dalam Ag3PO4. Nah, kita lihat ion apa saja dalam Ag3PO4. Maka kita ionisasikan lain. Nah, ini kita ionisasikan, hasilnya apa? 3 ke depan. Berarti 3 Ag plus ditambah PO4 3 min. Maka dari sini kita bisa dapat KSP Ag3PO4 itu adalah hasil kali konsentrasi Ag plus pangkat 3 kali PO4 3 min. Dengan catatan konsentrasi ion-ion ini dibandingkan dari konsentrasi jenuhnya. Nah, konsentrasi jenuhnya itu kan sebesar kelarutannya. Kalau dia kelarutannya S, ya berarti konsentrasi jenuhnya itu S. Maka konsentrasi Ag plus di dalamnya berarti 3S. PO4 3 minnya S. Maka yang dimaksud dengan KSP Ag3PO4 itu adalah, masukkan aja, ini 3S pangkat 3 dikali S. 3 pangkat 3, 27. Nah, S pangkat 3 kali S. Nah, S pangkat 4. 27 S pangkat 4. Jadi artinya untuk Ag3PO4 kalau kelarutannya S, maka KSP-nya adalah 27 S pangkat 4. Kalau untuk PbCl2 seandainya kelarutannya S, maka KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Itu dia hubungan antara S dengan KSP-nya. Dan untuk AgCl, kalau kelarutannya S, maka KSP-nya adalah S pangkat 2. Nah, sekarang kita mau rumuskan ini, ya. Ini pada AgCl jumlah ionnya, jumlah koefisien ion 1 ditambah 1. Berarti jumlah koefisien ionnya ini kita sebut 2. Nah, ini kita misalkan N, 2. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, untuk zat yang N-nya 2, maka KSP sama dengan S kuadrat. Nah, ini berlaku untuk zat yang N-nya sama dengan 2. KSP itu adalah kuadrat dari kelarutannya. Sedangkan ini kita lihat PbCl2. N-nya berapa ini N-nya? Ini koefisiennya 1, tambah ini 2, maka ini N-nya 3. N-nya 3. Nah, untuk zat yang N-nya 3, yang jumlah ionnya 3, maka hubungannya jadi seperti ini. KSP sama dengan 4S pangkat 3. Nah, itu diingat ya, jadikan rumus saja ya, biar gampang nanti. Nah, ini jumlah ionnya berapa? 3 tambah 1. Berarti ini N-nya 4. Nah, untuk zat yang N-nya 4, maka KSP ini sama dengan 27 S pangkat 4. Ini untuk zat yang N-nya 4. Nah, bisa dipahami ya? Jadi ingat tuh, untuk zat yang N-nya 2, KSP itu kuadrat dari kelarutannya. Untuk zat yang N-nya 3, KSP adalah 4S pangkat 3. Untuk zat yang N-nya 4, KSP itu 27S pangkat 4. Baik, supaya lebih jelas, kita lihat contoh soal ya.
Nih, perhatikan, saya berikan contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama, yang sederhana dulu, ya. Diketahui kelarutan ZnOH 2 kali. Kelarutan ZnOH 2 kali ini sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 mol per liter. Yang menjadi pertanyaan, tentukan berapakah KSP ZnOH 2 kali. Nah, kalau kita nggak mau repot, kita gunakan rumus tadi. Kalau dia N-nya 2, KSP itu S kuadrat. Kalau N-nya 3, KSP itu 4S pangkat 3. Kalau N-nya 4, KSP itu 27S pangkat 4. Nah, di sini kelarutan ZnOH 2 kali diketahui. Inilah S-nya. Yang ditanya, berapakah KSP-nya? Di sini kita perlu tahu berapa nilai N-nya. Ah, itu dulu. Berapa nilai N untuk ZnOH 2 kali? Ya, untuk menentukan N bisa kita ionisasikan seperti ini. Jumlahkan koefisien ionnya. Atau kalau mau mudah, gini aja. Kita jumlahkan indeks dari ion positif dengan indeks ion negatifnya. Ion positifnya Zn, indeksnya 1. Sedangkan ion negatifnya OH, indeksnya 2. 1 ditambah 2, berarti N-nya 3. Nah, lalu ini kenapa nggak 8? Nah, ini gini, indeks ion positifnya 3, indeks ion negatifnya PO4 ini satu kesatuan. Nah, ini indeksnya 1, ya, ini indeksnya 1. Yang 4 ini indeks O, bukan indeks PO4. Makanya ini 3 tambah 1, 4. Nah, ini ZnOH 2 kali, ini N-nya 3. Kalau N-nya 3, hubungan kelarutan dengan KSP gimana tadi? Ya, untuk N-nya 3 ini, KSP sama dengan 4S pangkat 3. Udah, tinggal kita masukkan. 4. S-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 6 pangkat 3. Nah, kita hitung. 2 pangkat 3, 8. 8 kali 4, 32. 32 ya. 32 ini kali 10 pangkat min 18 atau sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 17. Nah, itulah dia KSP-nya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal berikutnya ya. Contoh soal berikutnya lagi. Nah, misalnya begini. Contoh soal ya. Nah, yang tadi, yang di video pertama kita ada itu. Nah, ini contoh. Dalam 2 liter larutan jenuhnya. Dalam 2 liter larutan jenuhnya. Larutan jenuh itu berarti larutan yang konsentrasinya sebesar kelarutannya. Dalam 2 liter larutan jenuhnya terlarut sebanyak 35 mg BAF2. BAF2 ini MR-nya 175. Yang menjadi pertanyaan, tentukan KSP BAF2. Berapakah KSP BAF2? Nah, di sini kita diminta menentukan KSP, menentukan KSP. Untuk menentukan KSP, kita harus tahu dulu kelarutannya. Nah, di sini kelarutannya belum diketahui. Tapi kita ingat, waktu di video 1 kita udah pelajari bahwa kelarutan itu adalah konsentrasi jenuhnya. Berapa konsentrasinya pada saat jenuh, itulah kelarutannya. Jadi kita cari berapa molar dia ini konsentrasinya. Molar, rumusnya gram per mr kali 1000 dibagi volume. Nah, kita lanjut aja langsung ya. Gramnya berapa? 35. Tapi itu miligram kali 10 pangkat min 3. Supaya jadi gram. Dibagi mr-nya 175 kali 1000
per volume larutannya 2 liter, berarti 2000. Nah, ini saya bisa coret nih. 2 kali 175 itu 350. 350, 35 dibagi 350, 10 pangkat min 1. Ini dibagi ini 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 4 molar. Inilah konsentrasi jenuhnya, berarti inilah nilai S-nya. Nah, sekarang kita disuruh cari KSP. Kalau sudah ada S, disuruh cari KSP, tugas kita cari N-nya. Berapa N-nya? Untuk BAF2, ini kalau kita hitung, N-nya berapa ini? Nah, ini nilai N-nya adalah 1 tambah 2, 3. Nah, untuk zat yang N-nya 3, maka hubungan KSP dengan S. KSP sama dengan 4S pangkat 3. Ya, kita tinggal masukkan angkanya. 4 S-nya nih 10 pangkat min 4 pangkat 3. Berarti dapatlah kita 4 dikali 10 pangkat min 12. Nah, anak-anak kami kelas 11, untuk video yang kedua ini, kelarutan dan KSP bagian kedua, kita cukupkan sampai di sini. Nanti di video yang ketiga kita akan bahas soal-soal KSP yang lebih variatif lagi. Oke, jangan lupa kita bantu kembangkan channel ini supaya bisa menolong banyak siswa SMA di Indonesia. Caranya cukup klik tombol like, kemudian subscribe dan share. Terima kasih. Semangat terus ya. Assalamualaikum.